Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sin Chun Kyong Hee, selamat datang musim semi yang baru. Kong Si Fa Choi, kiranya kekayaan kemakmuran Tuhan juga berikan kepada kita. Sin Yen Kuai Le, selamat tahun baru. Tahun ini istimewa khususnya bulan Januari, karena bulan Januari ini kita merayakan 2 tahun baru. Tahun baru internasional 1 Januari dan tahun ini 22 Januari tahun baru Imlek. Walaupun orang berkata 2022 sulit, 2023 gelap, tapi saya percaya ada berkat double porsi pada tahun ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu hari ini sesuai dengan tema sepanjang tahun hidup berfokus Kristus, saya akan berbicara tentang keistimewaan pribadi Kristus yang kita harus kenal lebih dalam. Lukas 9 ayat 10 sampai 13a berkata demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Amin. Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah serangkaian pelayanan yang melelahkan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan kemudian Yesus mengajak murid-muridnya menyingkir ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Tapi ternyata orang-orang banyak datang mencari Yesus. Dan Alkitab tadi berkata, Yesus menerima mereka. Saya bersyukur karena juru selamat kita adalah juru selamat yang selalu bersedia menerima orang yang datang kepadanya. Orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ditolak. Yohanes 6 ayat 37 mencatat, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dunia ini penuh dengan penolakan. Ada banyak orang dilahirkan dengan rasa tidak diinginkan. Sehingga mereka menjadi luka hatinya. Dan kemudian menimbulkan gejala sosial yang negatif. Kenapa banyak anak nakal yang kelakuannya tidak bisa diarahkan? Itu seringkali karena ada rejection, penolakan yang menimbulkan luka di dalam hati. Saya pernah dengar ada suami istri yang berantem besar. Lalu kemudian suaminya bilang, udah kita cerai aja. Anak 1, 2, 3 ikut saya. Istrinya gak galak-galak, dia bilang emangnya takut? Udah kita cerai saja. Dan dia bilang anak 5, 6, 7 ikut saya. Mendengar itu anak yang keempat kaget saudara. Karena dia ikut kemana? Dan sejak itu dia luka di dalam hatinya. Di India bahkan saya dengar ada daerah yang sangat miskin sehingga kalau seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka pada waktu anak itu masih bayi, tangannya atau kakinya salah satu dipatahkan untuk menjadi modal kalau mereka besar, mereka bisa jadi pengemis. Betapa luka anak yang mengalami perlakuan semacam itu jika dia tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dulu pernah ada lagu, I'm nobody's child, I'm nobody's
nobody's child. Aku bukan anak yang diinginkan. Ada yang tahu lagu itu? Boleh ada angkat tangan, ada yang pernah tahu nggak lagu itu? Itu lagu lama soalnya. Ya, ada ya beberapa ya. Berarti saudara udah tua, saudara. Karena yang sekarang nggak tahu lagu itu ya. Jadi ceritanya ada orang pergi ke panti asuhan melihat anak-anak yang sudah dibuang oleh orang tuanya. Tapi kemudian orang-orang mulai datang mengadopsi satu demi satu. Tapi anak ini berkata, I am nobody's child. Aku anak yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena dia buta. Jadi setiap kali orang melihat dia dan ingin mengangkat dia menjadi anak, batal karena anak itu buta. Saudara, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan penolakan. Tetapi di tengah dunia yang sedemikian, Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Tahukah saudara, bahkan dalam kandungan, seorang janin itu bisa merasa secara emosional apakah dia diterima oleh ibunya ataukah ditolak. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, tempat yang paling tidak aman sekarang ini bukan di medan peperangan, tapi dalam rahim seorang wanita yang tidak takut Tuhan yang berusaha menggugurkan anaknya. Karena kalau dalam perang ada musuh, kita masih bisa lari, kita masih bisa melawan. Tapi kalau dalam rahim, lalu kemudian dilakukan usaha untuk menggugurkan, maka janin itu tidak bisa lari kemana-mana. Dan orang yang berusaha digugurkan pasti cacat. Kalau tidak cacat fisiknya, cacat secara mental. Karena rejection, penolakan sudah dia alami di dalam kehidupan. Dan ketika dia merasa ada kekurangan di dalam jiwanya, tidak ada acceptance, penerimaan, maka muncullah tingkah laku yang aneh-aneh untuk mencari perhatian. Lihat ada anak-anak remaja yang dandanannya aneh-aneh, saudara. Rambutnya dicat dengan beberapa warna, kemudian pakaiannya juga aneh, pusar kelihatan, dandan menor banget. Ketat semuanya, sampai roknya juga ketat. Kalau jalan aja udah susah, saudara. Ya, kalau dompetnya jatuh nggak bisa diambil. Kalau diambil sendiri brek begitu. Mesti minta tolong orang lain. Itu belum dikejar anjing gila. Saudara, kalau dikejar anjing gila lebih repot lagi. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seringkali MPO mencari perhatian orang. Karena selama hidup dia merasa tidak diperhatikan. Biasanya manusia mau menerima kita dengan syarat. Kalau kamu baik, kalau kamu cantik, kalau kamu kaya, kalau kamu pintar, aku akan menerima kamu. Tapi kalau tidak, aku tidak akan menolak kamu. Ada seorang bapak ngomong gini sama anaknya karena anaknya nilainya jelek terus. Awas ya, kalau kamu besok ulangan nilainya jelek lagi. Jangan panggil bapamu ini papa. Iya pak. Besoknya ulangan, jelek lagi. Gimana ulangan kamu? Jelek bro. Kurang ajar panggil bro. Kan gak boleh panggil papa, ya panggil bro saja katanya. Saudara-saudara, inilah kehidupan manusia yang seringkali menuntut sesuatu, prestasi atau apapun baru diterima. Tapi saya mau bilang, Yesus menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak pernah membiarkan kita seadanya. Sekali lagi, Yesus menerima kita apa adanya, namun tidak pernah membiarkan kita seadanya. Karena dia mau membentuk kita menjadi lebih mirip dengan gambaran dia sendiri. Wanita Samaria 5 kali kawin, sekarang kumpul kebo dengan suami orang, diterima apa adanya. Tapi kemudian diubah tidak seadanya. Kalau kamu minum air ini kamu haus, tapi kalau kamu minum air hidup, kamu akan memperoleh hidup kekal sampai selamanya. Dan dia bertobat menerima Yesus. Sakius pemungut cukai diterima apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan dia seadanya. Karakternya dirubah dan dari orang yang begitu egois menjadi orang yang generous, berkemurahan hati, setengah harta aku bagikan kepada orang miskin, kata Sakius. Itu sebabnya salah satu gelar Yesus adalah sahabat orang berdosa. Bukan sahabat orang suci.
Karena Yesus pernah bilang, orang yang sehat tidak perlu dokter. Yang perlu dokter adalah orang yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Siapa yang menyerahkan Yesus untuk disalib? Orang beragama, saudara-saudara. Yang merasa terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi orang berdosa seburuk apapun yang mau datang bertobat, Tuhan selalu menerima. Seburuk apapun masa lalumu, selalu ada pengampunan ketika engkau datang kepada Tuhan. Seperti anak yang terhilang, yang sudah menghambur-hamburkan milik Bapa. Tapi ketika dia datang berkata, Bapa, aku tidak layak jadi anakmu. Jadikan aku salah satu budakmu. Tapi Bapa berkata, anakku yang hilang sudah kembali. Berikan baju yang terbaik, bikin pesta. Karena aku bersuka cita, kedatangannya membuat aku gembira. Daud adalah orang yang tidak diinginkan dalam keluarganya, saudara. Sehingga di dalam Mazmur 27 dia pernah bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa Daud bisa punya perasaan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku? Pada waktu Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, untuk menjadi raja Israel, semua diundang. Eliab, Abinadab, semua yang hebat-hebat suruh kumpul di rumah, cuma satu yang gak datang, yaitu Daud. Karena gak diundang, suruh jaga di ladang. Malam sincia, kumpul semua. Ada hamba Tuhan besar datang di rumah, makan semuanya. Lalu Samuel bilang, anakmu cuma ini, ada satu di ladang. Tapi gak mungkin lah dia akan dilantik jadi raja. Masih muda, pipinya masih kemerah-merahan, masih culun. Gak ngerti apa-apa, gak mungkin dia jadi raja Israel. Tapi Nabi bilang, aku gak akan makan, aku gak akan doa, aku tidak akan mulai sebelum kau panggil anakmu yang kau anggap kecil, anggap remeh itu. Dan ketika anaknya datang, Tuhan bilang kepada Nabi dalam hatinya, urapilah dia, dialah orang yang berkenan di hatiku. Saudara, Daud bilang kemudian hari, sekalipun ayahku menolak aku, ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Adakah di antara saudara yang mungkin engkau dari sejak kecil diperlakukan tidak adil? Mungkin kakakmu atau adikmu dibangga-banggakan, tapi saudara merasa ditolak. Oh, kamu gak sepinter kakakmu ini, belajar dong. Saudara, dan kita merasa luka karena selalu dibanding-bandingkan. Pada ada lagunya sekarang kan, ojo dibanding-banding ke. Begitu. Tapi kita suka dibandingkan. Dan akibatnya kita merasa selalu kalah. Mungkin ada satu keluarga yang anaknya perempuan. Mengharapkan anak laki, begitu muncul perempuan lagi. Maka kemudian tidak didandani sebagai layaknya seorang wanita. Dikasih pakaian seperti pria, bedil-bedilan, mobil-mobilan, disuruh manjat pohon dan sebagainya. Dan engkau merasa bahwa engkau diperlakukan beda. Walaupun semua orang menolak, ada Tuhan Yesus yang menerima saudara apa adanya. Kalau engkau jatuh di dalam dosa, jangan bilang udah kepalanglah, udah sekalianlah masuk neraka biarin. Tidak perlu bilang seperti itu. Semerah kermisi apapun dosamu, Tuhan akan membasuh seperti bulu domba. Seputih salju. Jangan berkata percuma, udah terlanjur, udah kepalang. Datang kepada Yesus. Yesus akan menerima kita. Hari ini pun waktu engkau datang, minta ampun, ingin memperbarui kehidupan. Tuhan bilang, aku tidak akan membuang kamu. Sebab aku punya rencana yang besar dalam hidup kamu. Siapa yang percaya? Tuhan Yesus menyambut saudara dan memberikan yang terbaik untuk masa depan saudara. Haleluya. Yang kedua dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak, Yesus menerima mereka dan berkata-kata tentang kerajaan Allah. Setiap kali Yesus ketemu dengan kita, dia ingin menyampaikan firman. Karena firman itu berkuasa. Mengubah kehidupan kita, orang berdosa menjadi warga negara kerajaan sorga. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus.
Karena itu setiap kali firman disampaikan, perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan pikiran kita melayang-layang. Lebih bagus mana? Badan ada di gereja, pikiran ada di mall. Atau badan ada di mall, pikiran ada di gereja. Bagus yang pertama atau kedua? Kedua, bukan, yang benar itu badan ada di gereja, pikiran ada di gereja, saudara-saudara. Jadi fokus dengarkan firman Tuhan. Ada orang waktu pendeta khotbah memberikan anggukan tanda setuju tanpa diminta. Lah gimana bisa ngerti firman? Ada dua orang duduk di gereja. Lalu dia bilang, lihat gak itu orang di depan kamu? Kenapa? Masa pendeta lagi khotbah dia tidur? Hah, yang mana? Itu di depan kamu. Oh iya bener. Dia bukan cuma tidur, ngorok. Ngoroknya kenceng lagi. Sampai saya bangun katanya. Loh rupanya dia ikut tidur saudara. Lah kalau model ke gerejanya gini gimana kita bisa dapat berkat? Karena itu ada ayat yang berkata barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebab rupanya banyak orang punya kuping, dia pikir pangsit kali saudara. Jadi bukan untuk mendengar firman. Saya ingat di sekian abad yang lalu ada seorang dari Inggris namanya George Whitefield. Dia pengkhotbah lapangan. Ya, dia hidup sejaman dengan John Wesley. Kalau John Wesley itu lebih suka khotbah di gereja. Tapi George Whitefield tiap kali khotbah puluhan ribu orang datang. Pengkhotbah yang hebat. Sampai satu kali ada seorang wartawan ateis ingin melihat apa sih rahasianya. Kok dia disukai banget sama orang-orang waktu dengar khotbah. Tapi karena wartawan ini ateis, dia tidak mau terpengaruh. Jangan-jangan dengar khotbah dia bertobat. Dia gak mau begitu. Jadi dia di KKR di lapangan itu naik ke sebuah pohon, dia tutup kedua telinganya. Dia hanya melihat situasi yang ada, orang yang datang banyak, pendeta lagi khotbah, tapi dia nggak mau dengar khotbahnya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Lagi pendeta tengah-tengah khotbah, ada lalat yang laler itu yang muter-muter di hidungnya. Lalat ini terus dia coba goyang-goyangkan, tapi tetap lalat ini maju tak gentar, karena gentar tak maju. Sampai kesel dia cabut itu kedua jari tangannya, dia pukul itu nyamuk. Dan saudara tahu waktu dia coba pukul itu nyamuk, kan sekarang telinganya mendengar, itu pendeta pas lagi ngomong, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh firman. Kaget dia, itu pendeta tahu ya, padahal jauh dia khotbah di sana. Saya di atas pohon. Rupanya dia tahu saya tutup telinga saya. Jadi dia dengarkan khotbahnya. Akhirnya ketika ditantang untuk maju ke depan, dia lari ke depan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Orang seburuk apapun ketika ada firman yang masuk dalam hidupnya, berubah saudara-saudara. Haleluya. Saya nggak pernah dengar ada orang bilang, saya dulu penjahat, sekarang jadi penjahit Kristen yang saleh. Setelah saya membaca buku matematika, fisika, dan kimia alias mafia. Tapi orang akan berkata, saya dirubah karena saya mendengar firman Tuhan. Tadi di ibadah satu, habis kebaktian ngobrol-ngobrol sebentar, seorang jemaat bilang gini, Pak ini anak saya yang kecil, umur 16. Sudah baca Alkitab sampai habis, Kejadian sampai Wahyu 13 kali. Wih, dahsyat saya bilang, luar biasa. Iya, waktu kelas 1 saya ajar dia baca 1 pasal setiap hari. Waktu kelas 2 saya suruh dia ajar baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Wow, luar biasa. Lalu saya bilang, saya kasih tugas 1. Habis baca 1 pasal, ambil 3 poin penting berkat rohani apa yang kau dapatkan dalam pembacaan Alkitab. Saya percaya kalau seorang anak, seorang muda dari sejak kecil membaca firman. Ketika orang bilang tahun gelap, tahun resesi dan sebagainya, firman akan mengingatkan dia, jangan takut. Aku beserta engkau. Pencobaan yang kamu alami biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayo saudara, baca Alkitabmu sampai habis. 1 hari 4 pasal, gak sampai setahun.
selesai. Orang Islam kalau bisa membaca Al-Quran sampai habis namanya sudah khatam. Dia bikin syukuran karena sudah mengkhatamkan Al-Quran. Saya mau tanya, sudah khatam belum baca Alkitab? Ayo khatamkan pembacaan Alkitab. Supaya saudara bisa menyelesaikan sampai habis. Coba bilang kiri kanan, saudara udah baca Alkitab berapa kali? Coba ngomong, berapa kali? Bu, saya berkali-kali, sampulnya doang. Oh enggak kasih saudara sekalian. Kejadian sampai Wahyu. Karena firman itu mengubah hidup kita. Karena Injil Kerajaan Allah akan masuk di dalam kehidupan kita. Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik. Percaya Yesus, kita menjadi anak Allah. Kita bukan lagi orang berdosa yang harus binasa di neraka. Kita jadi anak raja di atas segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja artinya pangeran. Anak raja satu hari akan jadi raja. Saudara tahu enggak nanti saudara akan jadi apa? Wahyu 20 ayat yang ke-6. Mari baca bersama. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Wahyu 20 ayat yang ke-6. 2, 3, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita akan jadi imam dan raja. Imam itu akan melayani Tuhan. Raja itu memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara tahu saudara akan jadi apa? Jadi raja. Bayangkan loh, kita akan jadi raja. Karena itu jangan minder-minder. Aduh saya emang gak bisa apa-apa. Nanti jadi raja. Raja ini gimana keputusan? Aduh gak tahu ya saya gak bisa apa-apa. Bubar atau kerajaannya. Saudara akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita akan jadi raja. Coba perhatikan baik-baik kiri kanan saudara. Perhatikan mukanya. Karena orang di sebelah saudara akan jadi raja. Wow, luar biasa. Percaya saudara? Saudara akan jadi raja? Nggak percaya nggak apa-apa karena Alkitab sudah bilang. Orang yang percaya akan jadi raja. Bukan raja rimba, bukan raja guguk, pasti orang Batak kan ya. Tapi ini raja yang memerintah bersama dengan Kristus. Oh betapa tanggung jawab yang berharga yang Tuhan berikan. Nih saya mau bilang ya. Kalau disuruh pelayanan, aduh jangan saya jadi ketua ya. Aduh jangan, saya mah di belakang aja mendorong dari belakang sampai yang depan jatuh. Raja itu adalah pemegang kekuasaan. Saudara mesti tahu takdir saudara yang dirancangkan Tuhan untuk saudara. Saudara dipredestinasikan oleh Tuhan. Ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk jadi raja. Dan kita harus belajar mulai dari sekarang. Minta hikmat Tuhan. Minta bisa mengatur. Minta bisa memimpin orang dengan baik. Kita akan jadi raja. Karena itulah kita harus dilengkapi dengan Injil Kerajaan. Supaya kita tahu seperti undang-undang kerajaan Allah itu apa. Aturan kerajaan Allah itu apa. Yesus naik menyiapkan sorga bagi kita. Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Saya ulang. Yesus naik menyiapkan sorga bagi kita. Tapi Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Sorganya udah siap, kitanya sudah siap belum? Apakah kita layak menjadi warga negara kerajaan sorga yang memiliki karakter seperti Kristus? Karena itulah Tuhan terus mengajar kita dengan Injil Kerajaan. Bukan Injil kenikmatan loh saudara. Yang fokusnya adalah diri. Berkati saya, berkati saya, berkati saya. Injil Kerajaan. Yesus harus jadi raja. Aku budaknya yang harus selalu taat kepada dia. Jadi kita harus ngerti, kita ini adalah calon raja yang kini sedang diproses menjadi warga negara kerajaan Allah.
calon raja karena status kita sekarang ini adalah anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Kita pangeran yang akan menjadi raja ketika kita dewasa memerintah bersama dengan Kristus. Tapi cara hidup itu harus diproses. Karena statusnya bisa berubah seketika. Jadi gelandangan, jadi anak raja. Tapi cara hidupnya harus diproses, harus dilatih. Katakan Presiden Joko Widodo melihat kondisi di lapangan, di kolong-kolong jembatan di Jakarta, lalu dia lihat ada seorang anak gelandangan, lalu dia tanya, "Nak, nama kamu siapa?" "Joko." "Joko apa?" "Widodo." "Loh, kok namanya mirip saya? Bapak ibu kamu kemana?" "Nggak tahu Pak Presiden, karena dari kecil saya udah nggak ketemu papa mama saya tinggal di kolong jembatan." Kasihanlah Presiden, diangkatlah jadi anak Presiden. Adiknya Kaisang ya, kamu ya, adiknya Kaisang. Begitu. Omnya siapa itu? Jan Etes, begitu ya. Tinggal di Istana Bogor. Dari kolong jembatan, sekarang tidur saudara di satu kamar yang ada spring bednya. Apa bisa tidur? Belum tentu bisa tidur, biasanya tidur di lantai, kotor. Ini sekarang ada AC, kedinginan. Ya, begitu naik spring bed langsung lompat-lompat di sana. Karena ada pernya. Lalu kalau makan juga disuruh makan, diatur kan. Tangan kiri pegang garpu, tangan kanan pegang sendok. Lalu kaki nggak boleh naik ke atas kursi, dilatih, begitu saudara. Lalu suaranya juga nggak boleh, orang bilang apa tuh nyaplek gitu ya saudara. Harus sopan makannya. Dan setelah selesai makan buah lalu ada tusuk gigi. Dia juga belajar ambil tusuk gigi. Begitu dia ambil tusuk gigi dia bilang, "Ih, rasa kayu, semuanya enak kecuali hidangan penutup. Kenapa rasa kayu?" Itu yang ngajarin bilang, "Kamu jangan makan, itu bukan buat dimakan." Saudara, mungkin ada hal-hal yang menggelikan yang terjadi. Karena apa? Calon raja nggak ngerti cara hidup sebagai anak raja. Jadi harus dilatih. Ada kenalan-kenalan saya, saudara sekalian. Sekarang jadi hamba-hamba Tuhan. Dia cerita, waktu disponsori oleh GBI masuk ke sekolah Alkitab di Amerika Serikat. Ada beberapa itu baru pertama naik pesawat, saudara. Bingung naik pesawat gimana. Ya, sampai ada hal memalukan lah ya. Menggelikan tapi memalukan juga. Lalu kemudian ada yang transit dulu di Jepang atau mana gitu ya. Lalu dimasukin di dalam satu hotel. Waduh, kedinginan saya. Loh, kenapa kedinginan? Kan kalau tidur kan ada selimut. Saya kan nggak tahu katanya. Jadi waktu di hotel itu kan saudara tahu ada spray, di atasnya ada selimut, ditutup lagi dengan spray yang warnanya sama, warna putih misalnya. Kan dia mesti masuk di tengah, dia nggak tahu, tidur di atasnya, kedinginan. AC-nya matiin, nggak tahu caranya katanya. Kan bingung saudara. Ini sudah dapat beasiswa untuk ke luar negeri tapi nggak tahu. Begitu mau mandi, gimana caranya ya? Dia nggak tahu saudara karena nggak ada shower. Ya, yang ada itu bathtub gitu. Aduh gimana airnya gimana? Airnya dia kalau ada. Oh ditutup nih. Ya biasanya di kampung kan saudara ada tempat mandinya lalu jebur-jebur gitu kan. Nggak ada jebur-jeburnya juga. Dia ambil kebetulan ada gelas. Lalu setelah bathtub penuh dia siram begitu saudara. Di luar bathtubnya kan mestinya dia masuk ke dalam dia siram. Begitu selesai dia bingung. Waduh basah semua. Gimana? Dia lap ininya, saudara pakai kaos dalam, dia lap semuanya begitu. Ini peristiwa lucu-lucu setelah mereka jadi hamba Tuhan, setelah jadi sarjana, cerita kebodohan masa lalu begitu. Ya, barangkali ada juga di antara saudara yang dulu dari kampung mana begitu, lalu masuk ke kota bingung-bingung, nge-flash nggak bisa dan sebagainya. Loh, kita ini sudah menjadi anak raja, tapi status kita harus dibarengi dengan cara hidup. Karena itu mari kita juga mendengar firman, lalu taat. Karena dengan demikian kita akan menjadi warga negara kerajaan Allah yang hidup berkenan.
kepada Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, Yesus bukan hanya menerima, Yesus bukan hanya bicara tentang kerajaan Allah. Tapi kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Pertama ketika melihat orang banyak, Yesus menerima mereka. Yesus berkata-kata tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dari sini kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang mau menyatakan kasih dan kuasanya juga melalui kesembuhan bagi orang yang sakit. Pada zaman ini ada dua ekstrim yang saling bertentangan tentang kesembuhan ilahi. Yang pertama, menganggap mujizat itu sudah berlalu. Ya dulu kita perlu mujizat karena dunia belum modern, belum maju. Sekarang dunia sudah maju, sudah modern. Jadi nggak perlu ada mujizat-mujizat. Cukuplah dokter, cukuplah obat-obatan, nggak usah mujizat. Tapi Alkitab berkata, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan, sekarang juga bisa. Tapi yang kedua, ada orang yang bilang, oh kalau kita udah percaya Yesus, beriman saja, nggak usah ke dokter. Kalau jatuh nggak usah pakai obat merah. Ada orang saudara, kalau sakit apapun dia nggak mau ke dokter, nggak mau berobat. Dia bilang saya cuma makan tubuh Yesus, makan darah Yesus, minum darah Yesus. Kenapa? Rupanya kalau ke gereja dia suka ambil roti perjamuan kudus, lalu anggur perjamuan kudus banyak-banyak begitu saudara. Dan dia bilang ini darah Yesus, saya minum darah Yesus. Bukan darah Yesus, itu anggur perjamuan kudus, saudara-saudara. Nah banyak orang kadang-kadang punya ekstrim yang lain. Beriman saja, anti ke dokter. Ada seorang encim di gereja. Anaknya bilang tolong doakan Pak Pendeta karena mama saya ini harus operasi tapi dia nggak mau. Cim, saya doain ya supaya nggak takut ke dokter ya, dioperasi ya. Enggak, saya beriman. Pasti ada kesembuhan. Oh iman perlu. Itu luar biasa, harus memang penyembuh Tuhan. Tapi kalau memang sudah diperiksa, mesti dioperasi, jangan takut. Tuhan juga akan selalu percaya. Tidak, saya tidak akan dioperasi. Saya beriman. Karena si encimnya kekeh, saya tanya, Cim mau tanya ya, encim beriman apa takut? Oh iya takut sih, takut sama dokternya katanya, takut dioperasi. Nah makanya saya doain. Jangan takut disebut iman begitu saudara. Banyak orang saya beriman padahal takut. Nah kita ini boleh mengalami kesembuhan dengan beberapa cara. Kehendak Tuhan adalah kesembuhan bagi kita. Semoga jiwamu baik-baik, semoga tubuhmu baik-baik saja. Kondisimu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi ada kesembuhan alamiah, kesembuhan dengan pengobatan, ada kesembuhan mujizat. Kesembuhan alamiah gimana? Kesembuhan alamiah itu kalau saudara terlalu capek, begadang, dikejar target, deadline, lalu saudara sampai sakit, ya udah saudara istirahat, tidur, makan makanan yang bergizi, nggak usah minum obat pun, mungkin dalam 2-3 hari saudara sudah segar kembali. Karena secara alamiah kita bisa sehat. Tapi yang kedua, ada yang membutuhkan pengobatan. Ya sebab kalau tidak pakai pengobatan lama sembuhnya. Orang mungkin ada kelainan hormon, misalnya ada tiroidnya, kemudian harus diambil. Itu kan ada instabilitas di dalam hormonnya sehingga harus makan obat supaya bisa ada hormon yang dihasilkan dan membuat dia punya keseimbangan secara hormonal. Itu kan perlu pengobatan. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat mujizat. Tapi kita harus memiliki iman. Iman yang memindahkan gunung. Kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Matius 13 dikatakan ketika Yesus ada di Nazaret, kampung halamannya. Dia tidak banyak melakukan mujizat. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Kalau kita nggak percaya kita nggak akan mengalami mujizat. Kenapa kalau hamba Tuhan doa untuk orang-orang di kampung-kampung lebih banyak orang yang sembuh daripada orang yang ada di kota besar yang ikut KKR. Karena di kampung kadang-kadang nggak ada dokter yang bagus, duit kagak ada untuk pergi ke kota. Jadi imannya tertuju fokus kepada Kristus, sembuh dia saudara. Orang di kota, oh kenal dokter ini, dokter ini, dokter ini. Ada orang yang kenal berbagai macam dokter.
Ya, tapi kalau saudara kenal Tuhan Yesus, dokter oke. Jadi dokter Kristen yang baik, bagus. Tapi ingat, Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Saudara masih bisa berdoa dan Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu berdoa. Tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya berdoa, mujizat akan terjadi. Bukan hanya sakit fisik, mental, spiritual juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan. Ada satu orang stres saudara sekalian. Gak tahu banyak masalah dan stresnya aneh. Tiap kali dia tidur suka kaget gitu ya, bangun sendiri. Kenapa? Karena dia rasa di bawah kolong ranjang itu tiba-tiba muncul orang. Tiba-tiba muncul setan. Dari kolong ranjang muncul, tiba-tiba keluar ular. Takut terus. Akhirnya pergi ke psikiater. Diterapi sama psikiater. Berminggu-minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nggak ada perubahan saudara-saudara. Sampai akhirnya dia berhenti, nggak ke psikiater itu. Setahun kemudian, lagi jalan-jalan di mall, ketemu ini papasan. Psikiater itu tanya, Pak, sudah lama nggak ke klinik saya? Gimana? Sudah sembuh belum? Sudah Pak. Oh, sudah sembuh? Kamu pindah psikiater lain ya? Enggak, pendeta saya aja datang ke rumah doain saya. Oh, berdoa itu memang perlu. Tapi kita kan juga harus pakai cara psikologi untuk menyembuhkan. Enggak, sejak didoain sembuh. Ah, masa sih? Iya bener. Jadi gimana ceritanya? Pendeta saya datang ke rumah, lalu saya ceritain. Saya suka diganggu bayangan gelap. Ada yang muncul dari ranjang, kolong ranjang. Pendeta doain saya, tumpang tangan. Lalu bilang, mana ranjang kamu? Saya lihat. Dilihat ranjang saya. Dan dibilang, minta orang bawa gergaji. Dipotong keempat kaki ranjang itu. Jadi saya tidur di bawah kayak orang Jepang. Sejak itu saya tidak pernah merasa ada orang keluar dari kolong ranjang. Karena nggak ada kolongnya lagi saudara. Itu namanya iman disertai dengan hikmat saudara. Ya, nggak usah terapi lama-lama. Buang uang begitu banyak. Karena apa? Ada hikmat Tuhan mengalir. Saya percaya sampai hari ini Yesus bisa menyembuhkan saudara. Tubuh, jiwa, roh bisa sehat. Karena Yesus, Yehova Rafa, Allah yang mampu menyembuhkan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Yesus memberi mereka makan. Jadi waktu Yesus menerima mereka, berkata tentang kerajaannya, mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit. Murid-murid bilang, ini kita ada di tempat sunyi, guru suruh mereka pulang. Karena kita nggak punya makanan untuk mereka. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Di sini nggak ada makanan, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi seorang anak kecil itu membawa kepada Yesus. Yesus melipat gandakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sisanya 12 bakul. Saya percaya Yesus tidak hanya memberitakan firman secara rohani. Tapi Yesus juga akan memelihara hidup kita. Dia tidak hanya mengurusi masalah dosa, tapi dia juga memelihara kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain itu, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, Tuhan akan sediakan bagi kita sekalian. Karenanya mari kita sungguh percaya tahun ini pun ada double blessing yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Tuhan akan memelihara saudara. Mungkin ada krisis, tantangan, kesulitan. Tapi kalau engkau percaya, Tuhan pernah pakai burung gagak untuk memelihara Elia 3,5 tahun pada masa kelaparan di Sungai Kerit, di Sarfat melalui seorang janda. Tuhan juga akan pelihara hidup saudara. Ishak pernah mengalami kelaparan, tapi dia tetap menabur pada masa kering. Dan Tuhan membuat dia menjadi sangat kaya, berlimpah-limpah. Tapi Yesus harus memberitakan firman dulu, rohani dulu mesti maju. Baru kemudian jasmani, Tuhan akan berkati dalam hidup saudara. 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Berarti dalam Yesus tidak ada kehabisan. Dalam Yesus tidak ada kekurangan. Dalam Yesus hanya ada kelimpahan. Sisanya 12 bakul. Karena Yehova Jireh, Allah menyediakan segala kebutuhan kita.
saudara-saudara. Tapi ingat prinsip ini. 5 roti kecil, 2 ekor ikan kecil ketika didoakan Yesus langsung berubah jadi besar atau tidak? Enggak, 5 roti kecil tetap jadi 5 roti kecil. 2 ikan kecil enggak berubah jadi 2 ikan paus. 2 ikan kecil. Tapi mujizat terjadi waktu dibagi-bagikan, enggak habis-habis. Saudara-saudara, jangan doa Tuhan bikin saya jadi kaya raya, jadi konglomerat, baru saya akan menabur di ladang Tuhan. Bukan itu caranya Tuhan. Saudara punya yang sedikit, tapi saudara beriman. Saudara bagi berkat, engkau menabur kepada orang-orang di sekitarmu. Dan waktu engkau bagi berkat, engkau akan lihat. Itu tidak akan pernah habis-habis. Karena mujizat pelipat gandaannya terjadi. Sama seperti janda Sarfat, hanya ada tepung sedikit segenggam, dan ada minyak sedikit dalam botol. Tapi ketika dia buatkan lebih dahulu untuk Elia hamba Tuhan itu. Minyaknya nggak habis, tepungnya tidak habis. Sampai musim kelaparan itu habis. Jadi walaupun saudara punya terbatas, ketika engkau tetap jadi saluran berkat, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin saudara, bahkan ada sisa 12 bakul. Kenapa bukan 12 piring, tapi 12 bakul? Karena murid Yesus ada 12. Rupanya murid Yesus makannya banyak, saudara. Yesus masih sedikit, makanya suka puasa. Ya. Yesus sedikit-sedikit puasa. Kalau muridnya sedikit puasa, begitu. Yesus sedikit-sedikit berdoa, muridnya sedikit berdoa. Agak beda dikit gitulah antara Tuhan dan muridnya, yaitu kita semua kan. Tapi saudara sekalian, murid Yesus melihat hal ini, 12 murid. Masing-masing dapat 1 bakul, mungkin porsi makan murid Yesus, bukan piring tapi bakul. Percayalah Tuhan sediakan setiap bakul untuk saudara yang percaya kepada Dia. Ada berkat, kelimpahan, penyediaan yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Dan kenapa bisa ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan pasti tidak ada sisa. Karena perempuan kalau lihat sisa suka bawa kantong kresek, suka bawa itu makanan pulang ke rumah masing-masing. Ya. Tapi yang kurang ajar mah ya kadang-kadang keterlaluan. Orang lagi pesta begitu, orang lain baru ngantri makan. Ini udah bekal. Plastik dibuka, waduh capcay, fuyung hai, barongsai. Dimasukin semuanya saudara-saudara. Lalu amplopnya cuma diisi tulisan kertas doang, gak ada duitnya. Ya, tulisan licinan, jadi licinan tuh datang ke kawinan saudara ya. Gopean begitu saudara. Padahal nggak ada isinya. Tapi saya yakin wanita di sini tidak seperti itu saudara sekalian. Karena kita percaya ada Tuhan yang memberkati kita secara luar biasa. Saya pernah membaca ada seorang penafsir liberal bilang begini. Sebetulnya Yesus tidak pernah bikin mujizat seperti itu. 5 roti kecil tetap kecil, 2 ikan kecil tetap kecil. Tetapi ini seperti roti perjamuan kudus dulu. Mereka itu sudah sangat mengasihi Tuhan, sangat terpesona kepada pribadi Kristus. Sehingga ketika Yesus bikin kecil-kecil untuk 5.000 orang, mereka makan sedikit banget tapi rasa udah kenyang. Karena mereka dengar khotbah Yesus. Wah ini mah sulap saudara. Permainan sugesti, saya percaya enggak seperti itu kenyataannya. Mereka benar-benar makan roti yang mengenyangkan mereka, bukan rasa-rasanya. Jadi ikut Tuhan itu bukan rasa-rasanya. Tapi faktanya memang Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Lalu ada yang nafsir lain begini. Sebetulnya itu juga bukan mujizat karena Yesus tahu, karena murid-murid tahu, orang banyak tahu kalau Yesus khotbahnya panjang dan lama. Karena itu mereka selalu bawa perbekalan dari rumah mereka masing-masing. Tapi pelit semua, Yahudi namanya juga, nggak mau berbagi sama orang lain. Sampai ada anak kecil kasih kepada Yesus. Yesus mengangkat, dia bilang nih lihat anak kecil. Masih kecil tapi kasih makanan buat saya. Kamu yang lain pelit semuanya. Malulah mereka. Maka mereka membuka perbekalan mereka masing-masing. Dan mereka semuanya bisa makan. Malah ada sisa 12 bakul. Karena itu jangan suka kita pelit. Ayo berbagi kepada orang lain. Jadi gak ada mujizat. Cuma kita harus berbuat moral yang bagus. Kelihatannya ajarannya bagus. Tapi menolak mujizat. Saya percaya saudara-saudara. Mujizat masih terjadi.
Karena Yesus bisa memberi makan berkat dengan cara yang luar biasa. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun keberkatan. Saya berdoa supaya ada mujizat kejutan yang saudara terima. Hadiah kejutan yang kau tidak pernah duga. Perkara-perkara kejutan yang berasal dari sorga. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya masuk tahun 2023 ini, kita kan udah lama itu saudara ingin bikin gereja di daerah Bandung Timur, lalu ingin bikin Alkitab, museum Alkitab modern. Lalu kita urus izinnya, tanahnya 2 hektar, biayanya juga besar sekali. Tapi sampai hari ini Tuhan peliharakan kita. Oktober yang lalu izin gerejanya resmi keluar. September lalu izinnya keluar. Oktober peletakan batu pertama. Tapi setelah itu saudara, kan saya juga dengar nih, bahkan Presiden ngomong 2022 sulit, 2023 gelap. Wah, sekian puluh sudah jadi pasien IMF, sekian puluh negara. Masih nyusul jadi semuanya 60 negara, hampir kolaps. Aduh, saya juga bingung saudara, gimana ya, mulai enggak ini pembangunan? Mulai pembangunan, biayanya besar sekali, masuk masa yang katanya gelap, gimana ya? Tapi saya ingat, Petrus lihat kiri kanan, jatuh ke laut. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Selama hidup kita fokus kepada Yesus, kita bisa jalan di atas air. Jalan di atas air artinya menentang kemustahilan. Jalan di atas air artinya mengalami mujizat Tuhan. Jadi akhirnya setelah doa saya dapat keteguhan dari Tuhan, saya bilang jalan. Januari 2023 bulan ini kita mulai pembangunan. Kalau lihat jumlah besarnya, karena itu tanah 2 hektar, masing-masing 4 lantai saudara, memenuhi daerah tersebut. Ada yang 5 lantai, itu ratusan M saudara, kita nggak punya uang sebanyak itu. Tapi saya bilang jalan, mulai bertahap. Tiang pancang, struktur gereja, finishing gereja. Struktur museum Alkitab, struktur juga untuk teater, drama musika rohani, baru kemudian finishing. Ya, jadi bertahap. Karena kita juga akan diberi hikmat akal budi untuk mengatur tahapan-tahapan yang ada. Jadi ketika panitia tanya, gimana Pak, siap? Jadi Januari bangun, jadi saya bilang. Dihitung, yang pertama kita tiang pancang dulu ya. Dan panitia bilang, kita nggak akan lihat nanti Pak ya, semuanya masuk ke tanah ini ya, tiang pancang. Oke, biaya berapa? 17 miliar. Waduh, tiangnya doang 17 miliar, belum struktur saudara sekalian. Sama struktur gereja doang sudah 40 miliar lebih saudara, belum yang lain-lain. Saya bilang, udahlah kita melangkah selangkah demi selangkah aja. Setiap langkah pasti mujizat. Langkah dulu, baru Tuhan menyatakan mujizat. Jadi saya bilang, mulai. Cuma kan mesti cari duit 17 miliar, gimana? Tiang pancangnya doang, saudara-saudara. Lagi zaman susah lagi. Tapi saya percaya, kalau kita melangkah, mujizat terjadi. Ini masuk tahun baru, saudara. Ada yang tanya, Pak, jadi pembangunan Museum The Journey sama gereja? Jadi dong. Yang pertama dibangun apa? Tiang pancang. Berapa Pak biayanya? 17 miliar. Lalu dia bilang, saya dan istri sudah runding Pak sebelumnya. Biar tiang pancang bagian kami. Kami yang akan bereskan dananya semuanya pada tahun 2023 ini. Hah? Saya tanya, 17 M itu banyak loh. Iya saya juga tahu. Karena itu saya cicil. Tapi setahun ini saya selesaikan 17 miliar. Karena kami udah bertekad. Tiang pancang kami yang selesaikan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara kalau kita melangkah ada aja mujizatnya. 17 M bukan ember. Gede loh saudara sekalian. Dan bukan untuk kebutuhan dia pribadi. Berani menabur di ladang Tuhan.
Ada banyak orang kaya, duitnya bisa MM-an. Begitu kasih persembahan mah paling letik, saudara-saudara. Tapi orang yang berani menabur, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Ini doa saya, tahun ini tahun double blessing untuk saudara bisa mengalami kebaikan Tuhan. Tapi bukan untuk diri kita. Kita mau jadi saluran berkat bagi banyak orang. Menuntaskan misi Allah di atas muka bumi. Kristus pribadi yang istimewa, fokus kepada Dia. Yesus menerima kita apa adanya. Yesus mengajar kita dengan firman kerajaan. Yesus menyembuhkan penyakit kita. Yesus memberkati, memberi kita semua makan berkat jasmani. Karena itu muliakan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengagungkan Kristus sepanjang hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita makin berdiri bersama, kita berdoa.